Rani yang menyaksikan dan mendengarkan secara langsung bagaimana ayahnya mengatakan jika kini perusahaan ayahnya sedang terpuruk dan bangkrut. Lalu di sini ayahnya Rani berterima kasih kepada ibunya karena telah rela menjual semua perhiasannya demi memborong semua kue-kue Rani dan memenuhi semua kebutuhan di rumahnya. Namun, akhirnya Ibu Rani pun menyadari jika Rani telah tiba dan mendengarkan semua percakapan antara ibu dan ayahnya Rani tersebut. Namun di sini Rani pun hanya berdiri terdiam saja menatap kedua orang tuanya. Lalu di sini Ibu Rani pun memanggil putri kesayangannya itu dengan panggilan sayang, yaitu Neng Rani. Lalu di sini Ibu Rani pun dan ayahnya dengan lembutnya membujuk agar Rani duduk bersama dan berbicara secara hati ke hati bersama mama dan papanya. Yang pada akhirnya Rani pun melangkah perlahan dan duduk bersama dengan orang tuanya. Namun di sini Pak Rasid pun sambil terisak-isak menangis mencoba menjelaskan kepada putri semata wayangnya tersebut jika memang saat ini Pak Rasid memang sedang mengalami masalah yang berat. Karena Pak Rasid pun mengakui jika dirinya telah ditipu oleh karyawannya sendiri. Lalu di sini Pak Rasid pun mulai menceritakan jika para customer yang telah membeli properti, maksudnya tanah properti di perusahaannya Pak Rasid telah ditipu oleh karyawannya sendiri, sehingga di sini para customer tersebut menuntut balik ganti rugi kepada Pak Rasid dan meminta agar uang mereka yang telah membeli tanah di properti perusahaan Pak Rasid pun meminta uangnya kembali. Lalu di sini Rani pun bertanya apakah memang separah itu, dan ibunya pun menjawabnya bahkan ayahnya sempat akan dilaporkan polisi dan rumah yang kini tengah direnovasinya pun terpaksa dijual demi menutupi semua uang customer yang telah ditipu oleh karyawannya Pak Rasid. Dan Rani pun yang mendengar hal tersebut dari orang tuanya langsung menangis dan bertanya dengan nasib keluarganya selanjutnya. Papa dan mamanya Rani pun mencoba menenangkan, menyemangati, serta menguatkan Rani agar selalu kuat dan tidak cengeng. Dan mereka yakin semua ini dapat mereka lalui bersama. Lalu demi orang tuanya di sini Rani pun mencoba mengerti dan akan berusaha kuat serta yakin jika keluarganya pun akan bangkit kembali. Namun di adegan selanjutnya terlihat Ilham pun yang baru pulang. Lalu terlihat Pak Idrus dan orang yang maksudnya customer yang tidak sabar ingin mengambil mobil yang telah dijanjikan Pak Idrus yang tentunya digunakan oleh Ilham sekolah. Lalu tanpa basa-basi lagi orang tersebut langsung merebut mobil tersebut dari Ilham. Namun di sini Ilham pun mencoba menghentikan customer tersebut namun ditahan oleh Pak Idrus. Namun Ilham pun yang belum mengerti dengan apa yang telah terjadi bertanya kepada papanya. Lalu di sini Pak Idrus pun menjelaskan jika semua mobil milik keluarganya ataupun milik papanya Ilham telah habis dijual dan perusahaan papanya Ilham pun mengalami kebangkrutan. Lalu di sini Ilham pun tidak percaya dengan kenyataan yang dikatakan oleh orang tuanya tersebut. Di sini orang tua Ilham pun terus meyakinkan kepada Ilham jika saat ini orang tua Ilham memang sangat-sangat bangkrut dan tidak mempunyai tabungan sedikit pun. Yang akhirnya Ilham pun mulai menyadari dan mempercayai apa yang telah dikatakan oleh orang tuanya tersebut. Ilham pun merasa tidak terima dan terlihat sangat kesal. Lalu Ilham pun beranjak pergi mengendarai motornya dengan rasa kekecewaan. Lalu di sini Ilham pun berhenti di sebuah taman dan terduduk sendirian.
Di sini Ilham pun berteriak karena tidak menyangka dan tidak terima tentunya dengan apa yang kini telah menimpa keluarganya. Lalu tiba-tiba ponselnya pun berbunyi. Ternyata itu adalah pesan dari Nopi yang memuji dagangan Ilham yang telah diborong habis oleh anak buah papanya Nopi. Lalu Nopi pun yang cari muka kepada Ilham berharap balasan baik dan lembut dari Ilham. Namun ternyata pesannya pun dibaca saja. Lalu Ilham pun tidak menghiraukan pesan dari Nopi tersebut. Dikarenakan Ilham pun tengah kalut dengan keadaan keluarganya. Lalu Nopi pun yang di rumahnya yang sangat berambisi kepada Ilham. Di sini Nopi pun teringat dengan dan melihat boneka ondel-ondel masa kecil Ilham dan Rani. Dan sepertinya Nopi pun belum mengetahui apa hubungan boneka tersebut dengan Ilham. Dan sepertinya di sini Nopi pun akan mencari tahu dan menyelidiki tentang hubungan boneka tersebut dengan Ilham. Lalu di sini Nopi pun mencoba menelpon Ilham dan bertutur kata dengan manis, berharap Ilham pun dapat bersikap manis kepadanya. Namun di sini Nopi pun dibuat sangat kesal dan kecewa. Lalu di sini Nopi pun bertanya apakah dirinya boleh jika pergi ke rumah Ilham. Namun di sini Ilham pun menolak mentah-mentah keinginan Nopi tersebut. Dan di sini Ilham pun membentak Nopi karena Ilham yang tidak suka tentang anak buah papanya Nopi yang telah memborong semua dagangan Ilham. Lalu Ilham pun memperingatkan kepada Nopi untuk jangan pernah melakukan hal itu lagi. Lalu akhirnya Ilham pun kembali pulang dan berbicara kepada kedua orang tuanya. Ilham pun di sini meminta maaf karena merasa jika dirinya anak yang tidak tahu diri karena tidak bisa mengerti dengan keadaan orang tuanya saat ini. Namun mama dan papanya Ilham pun mencoba menenangkan putra sematawayangnya tersebut dan mengatakan jika Ilham adalah anak yang berbakti dan baik kepada orang tuanya. Lalu di sini Pak Idrus pun berkata, jika kesempatan anak meminta maaf kepada orang tua selalu terbuka. Namun di sini Pak Idrus pun berpesan kepada putranya agar kesusahan ataupun kesulitan yang kini tengah menimpa keluarganya jangan sampai ada orang yang mengetahuinya, apalagi keluarga Rani. Lalu di keesokan paginya Rani pun berpamitan akan berangkat sekolah. Rani di sini terlihat aneh karena mobil yang biasa digunakannya tidak ada. Lalu Pak Rasid pun di sini mencoba menjelaskan kepada putrinya dengan lembut jika mobil yang selalu digunakan oleh Rani telah dijual dengan alasan karena saat ini keluarganya tengah butuh sekali uang. Namun dengan cemberut Rani pun terpaksa mengerti dengan keadaan dan menerima mobil yang telah disiapkan oleh papanya tersebut. Lalu akhirnya Rani pun bergegas mengendarai mobil yang ada. Nah pemirsa, mungkin itulah sekilas ulasan sinetron My Love My Enemy yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron My Love My Enemy yang tayang setiap hari pukul 19.45 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Sekian dan terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.